Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua. Kita berjumpa lagi dalam bab kedua, yaitu tentang iklan. Pertemuan yang dahulu kita membahas tentang berita. Sudah paham tentunya anak-anak tentang berita? Pasti sudah paham ya. Oke, sekarang pertemuan kali ini yaitu mengetahui pengertian teks iklan, slogan, poster. 2. Menjelaskan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Baiklah, iklan. Ibu yakin kalian tuh sudah tahu apa itu iklan. Sering kalian mendengarkan iklan di radio, melihat iklan di televisi, melihat iklan di sepanjang jalan, dari rumah sampai sekolah pasti ada itu iklan. Ada juga poster dan slogan. Tapi kalian belum tahu apa itu pengertian iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri umum yang terdapat pada iklan adalah menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak. Pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Menggunakan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasarannya. Jadi maksudnya di sini gini, iklan itu harus menarik. Mengapa menarik? Karena dia menawarkan supaya orang itu untuk membeli. Maka bahasanya pun harus menarik, harus sopan, dan harus membuat orang itu terbujuk. Itulah iklan. Kemudian yang kedua, pengertian poster. Poster adalah pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar. Ingat ya, dalam bentuk gambar atau tulisan berisikan himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu dan biasanya ditempelkan di dinding atau tempat-tempat strategis yang sering dilalui banyak orang dan mudah terbaca. Jadi kalau kalian lihat misalnya ada pilkada atau apapun itu, lihat sepanjang jalan itu ada fotonya, ada gambarnya, ada kalimat-kalimat yang mengikuti itu biasanya disebut dengan poster. Sedangkan ciri-ciri umum poster adalah langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. Menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Menggunakan gambar, sketsa, lukisan, dan berpaduan warna. Dapat meninggalkan kesan meskipun dibaca sambil berlalu. Isi tidak bertele-tele. Dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis di tempat umum. Terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau perkombinasiannya didesain di atas sebuah kertas atau kain. Jadi maksudnya di sini ya, poster itu harus ada gambarnya. Kemudian kalimatnya harus singkat,
padat, dan apabila orang melihat itu tertarik dan mudah dipahami, diingat. Tulisannya pun, warnanya pun harus mencolok. Itulah poster. Oke, selanjutnya slogan. Nah, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu atau untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Ciri-ciri slogan adalah sebagai berikut. Slogan dapat berbentuk kalimat, klausa, frase, ataupun moto. Moto ya. Umumnya slogan dibuat dengan kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Slogan dapat berupa semboyan suatu organisasi ataupun kelompok masyarakat. Jadi slogan itu kata-katanya itu harus pendek dan untuk supaya orang itu membaca dan mengikutinya. Itu slogan ya. Oke. Fungsi atau tujuan dari iklan adalah tujuan iklan, slogan, atau poster adalah untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu, entah membeli atau menurutinya. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk. Iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Berikut tujuan untuk fungsi iklan lainnya. Fungsi informasional, iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Fungsi transformasional, iklan berusaha mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Jadi tujuannya iklan itu ya jelas untuk menarik pembeli untuk membelinya. Dan itu bisa merubah gaya hidup. Oke, lanjut. Perbedaan iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Jadi maksudnya di sini yang disebut iklan merupakan teks persuasif itu dia menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif itu bahasa yang mengajak masyarakat untuk membeli atau bisa untuk mengikuti. Itulah bahasa persuasif. Dikatakan unsur gerak karena iklan bisa dibuat di gambar atau disiarkan di televisi. Kemudian kalau yang berbentuk suara bisa mungkin kalian dengar di radio, tanpa melihat gambar kalian bisa tahu iklan apa itu. Kalau berbentuk tulisan mungkin ditempel, dan kalau berbentuk unsur gerak yaitu kita bisa lihat di televisi mungkin atau di YouTube atau di Google lainnya. Oke. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Jadi kalau slogan itu sama juga menggunakan bahasa persuasif, itu bahasa yang mengajak untuk kita melakukan, mengikuti apa yang diperintah atau apa bunyi slogan tersebut. Kemudian, poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat-tempat umum. Jadi kalau misalnya contohnya ada sebuah gambar, pertunjukan, misalnya ada artis ibu kota yang datang, ada gambar di situ, kemudian pasti ada kata-katanya, dan kata-katanya itu harus mendukung gambar tersebut. Misalnya, ayo beramai-ramai, saksikan konser apa. Nah, itu semua disebut dengan poster karena kita tahu di situ dan kita penasaran ingin melihat. Lanjut.
Unsur-unsur pembentuk. Iklan, poster, slogan terdiri dari beberapa unsur yang membangun ketiganya. Adapun maksud iklan itu sendiri dapat dipahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya yang meliputi sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan, mewujudkannya bisa berupa pesan dan pesan nonverbal. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Lanjut, sudah jelas? Lanjut. Jenis iklan, ini contohnya. Yang pertama yaitu iklan Indomie. Perhatikan. Karena gambar tersebut membuat kita ingin mencoba makanan tersebut. Kita lihat dari gambar itu pasti kita sudah berhayal, wih enak betul ternyata Indomie itu. Apalagi kalau sedang lapar, pasti hayalan kita ingin mencoba dan memakannya dan memasaknya. Walaupun di Indonesia memiliki banyak suku, tetapi semuanya suka mie, yaitu Indomie. Ini kata-katanya. Ini yang disebut dengan bahasa persuasif ya. Kemudian yang kedua, iklan teh pucuk harum. Perhatikan di sini. Seperti dapat menyegarkan tubuh kita sehingga kita ingin membelinya. Di sini. Teh terbaik terbuat dari daun teh yang masih muda. Ini juga pakai bahasa persuasif. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini contoh poster. Perhatikan di situ. Poster banyak membaca buku semakin berilmu. Jadi maksudnya di sini mengajak kita untuk membaca, mendapatkan banyak ilmu. Nah, maknanya yaitu dengan membaca buku kita semakin mendapat banyak pengetahuan. Contoh yang kedua, poster gerakan hidup bersih dan sehat, bebas sampah. Jadi di sini maksudnya mengajak kita untuk hidup bersih dan sehat dengan cara menjaga kebersihan sekitarnya. Makanya dengan menjaga kebersihan sekitar kita dapat hidup bersih dan sehat. Lanjut. Jenis slogan. Perhatikan. Letak dalam belajar itu biasa. Lelah dalam belajar itu biasa. Tetapi jangan menyerah dalam belajar. Orang yang tidak punya cita-cita. Jadi maknanya di sini mengingatkan kita untuk tidak pernah putus dalam belajar. Jangan menyerah dalam belajar karena belajar adalah kunci untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, hidup ini ada apa nih? Mengingat kita untuk tidak mencoba narkoba. Oke, jadi mengingatkan kita untuk tidak menggunakan narkoba karena narkoba bisa membunuhmu. Oke, itu contoh-contoh dari iklan, poster, dan slogan. Nah, ini contoh iklan produk. Ini contoh iklan produk juga. Ini contoh dari slogan. Ini contoh dari poster. Ini slogan. Ini slogan. Dan ini slogan. Oke?
Cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang apa itu iklan, slogan, dan poster beserta unsur-unsur yang membangun. Sampai berjumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.